Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping akhirnya bertemu secara tatap muka dalam forum G20 di Bali Senin kemarin. Dalam pertemuan ini, Biden menyampaikan penolakannya terhadap tindakan koersif dan agresif China terhadap Taiwan. Meskipun berbeda pendapat soal Taiwan, namun mereka berusaha mengelola perbedaan tersebut hingga tidak terjadi konflik yang lebih besar. Pertemuan hampir 3 jam itu merupakan puncak dari perjalanan keliling dunia Biden selama 1 minggu setelah sebelumnya melawat ke Timur Tengah negara Asia lainnya. Pertemuan ini terjadi pada titik kritis bagi kedua negara di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi dan keamanan. Berbicara pada konferensi pers setelah bertemu Xi Jinping, Biden mengatakan bahwa berbicara mengenai China, Amerika akan bersaing dengan penuh semangat namun tidak mencari konflik. Biden menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk One China Policy yang telah berlangsung lama dan pengakuan Amerika Serikat atas pemerintahan Beijing. Namun di sisi lain dia juga mengizinkan adanya hubungan informal antara AS dan Taiwan, juga adanya hubungan pertahanan dengan Taipei serta ambiguitas strategis mengenai apakah Amerika Serikat akan merespons secara militer jika pulau itu diserang. Dia juga mengatakan bahwa meskipun baru-baru ini terjadi ketegangan antara China dan Taiwan, namun dia tidak percaya bahwa China tengah berupaya untuk menyerang Taiwan. Menurut laporan pemerintah China, Xi Jinping menekankan bahwa pertanyaan tentang Taiwan adalah inti dari kepentingan China dan menjadi landasan politik antara China Amerika. Masalah Taiwan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilintasi dalam hubungan China-Amerika Serikat. Xi meminta Biden untuk memetakan jalan yang benar dan meningkatkan hubungan antara China dan Amerika. Dia mengatakan keinginan tentang adanya pertukaran pandangan yang jujur dan mendalam antara Amerika dan China. Selain itu, dalam forum ini Biden mengatakan dia dan Xi juga membahas agresi Rusia terhadap Ukraina dan menegaskan kembali keyakinan bersama bahwa penggunaan atau ancaman senjata nuklir sama sekali tidak dapat diterima. Pernyataan ini merujuk pada ancaman terselubung Moskow untuk menggunakan senjata atom karena invasi hampir 9 bulan ke Ukraina telah tersendat. Selama ini pejabat China menahan diri untuk mengkritik perang Rusia. Di sisi lain, Beijing juga menghindari dukungan langsung kepada Rusia seperti memasok senjata. China dan Amerika tercatat sebagai pencemar iklim terburuk di dunia, dan kontak iklim di antara kedua negara dipandang penting untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang paling mengerikan. Kedua pemimpin setuju untuk menunjuk Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken untuk melakukan kunjungan ke Beijing dan melanjutkan diskusi tentang masalah perubahan iklim.